Selamat datang di channel Republik ID. Channel ini kami gagas, baru kali ini kami gagas, emang betul-betul baru, dan ini konten pertama kami. Dan tidak lupa, channel ini saya gagas tidak sendirian, ya tentunya bersama kolega saya, bersama sahabat saya yang ada di samping saya. Biar tidak kesepian, jadi harus berdua, karena kalau kesepian nanti kita berada di lingkungan yang sunyi sehingga membuat kita hanya bercerita dengan sepi, kira-kira seperti itu. Asik. Sudah puitis ya. Jadi untuk topik yang kali ini mau kita bahas ini mengenai apa? Mengenai apa? Channel ini dibuat kenapa dan untuk siapa? Ya intinya berbicara awal mula channel ini. Ya, kalau ini kan menjadi konten pertama, Ya. alangkah lebih bagusnya ketika kita mencoba membuka awal mula dan bagaimana konten ini bisa muncul. Nah, Berarti kita bukan cuman berbicara historis, tapi lebih kepada kenapa sih kita kok perlu memulai. Bukankah memulai itu menjadi salah satu problem bagi seseorang yang mau mencoba melangkah lebih maju ke depan. ya. Mungkin Menarik. lebih fokus terhadap hal itu, sehingga inilah yang menjadi motivasi kita, sehingga kita berdua mau melakukan hal ini. Jadi untuk saat ini kita berbicara isi daripada konten ini, yaitu kenapa harus memulai. Tapi itu ya, meskipun kita nanti ini sifatnya motivasi, bukan berarti kita seolah-olah sudah layak memberikan motivasi ini kepada orang lain, kepada kalian-kalian yang udah menonton ini. Tapi ini merupakan motivasi yang berangkat dari diri kita berdua, sehingga ini bisa menjadi konten. Kalau berbicara mulai, kalau dari sudut pandang sampean, kenapa harus memulai gitu kan? Kebetulan kita masih kuliah kan, kenapa nggak nunggu habis kuliah gitu kan? Orang sukses itu rata-rata di umur 25 tahun ke atas ya kan? Ya kan? Jokowi sukses di umur 25 masih jadi tukang mebel ya kan? Santai-santai lah dulu kan. Kalau anaknya gimana? Kalau anaknya itu ya beda pembahasan. Ya. Kenapa harus memulai sekarang? Apa sekarang ini tidak terlambat? Kalau bagi saya, kenapa harus memulai? Karena seperti ini. Ketika kita tidak memulai sekarang, kapan lagi? Karena kesempatan itu bukan ditunggu, tapi dijemput. Gitu. Jadi kalau kita tidak memiliki keinginan dan tidak mau untuk melangkah lebih maju ke depan, dalam artian kita mau memulai suatu hal yang sifatnya ini belum saya coba, maka apa yang terjadi dalam proses itu kita tidak merasakan. Akan tetapi ketika kita mau memulai sekarang, meskipun dengan seadanya, semisal menjadi konten kreator dengan peralatan seadanya, Kayak kita ini ya. menjadi pembisnis dengan usaha yang seadanya, pada akhirnya nanti kita akan menempuh proses yang cukup panjang. Karena ketika berbicara masalah memulai sesuatu, bukan berbicara hasil tapi proses. Bukan seperti anak presiden yang didorong sama bapaknya untuk segera gitu. Sampai ke situ lagi. Iya, emang itu paling menarik untuk kita bicarakan, karena orang-orang yang udah berada di sana semuanya memulai. Saya kira bukan ijazah itu yang menarik. Itu beda lagi ceritanya. Tapi untuk memulai itu kan kita harus jelas tujuan kita arahnya kemana.
Semisal kita mau berbicara bisnis, ya bisnis kita tujuannya itu, goalsnya nanti itu seperti apa, kita harus rancang dari sekarang kan, seperti itu. Ya jelas, harus ada rancangan yang emang menjadi suatu visi misi dalam menjalankan satu proses itu gitu. Jadi nggak semata-mata ya udah saya jalan aja dulu gitu. Jangan seperti itu. Jadi harus ada petanya. Biar plan-plan itu dipersiapkan, termasuk dalam membuat konten. Nah, kalau kita kan ya wes nggak salah ya, karena kita jajaran orang gabut yang emang lagi iseng-iseng aja untuk memulai ini, ya udah gitu. Bagi sampean, kira-kira ketika pembahasan ini berbicara awal mula ataupun motivasi apa yang mendasari daripada konten ini, apa yang sampean pikirkan? Kok mau gitu loh ngomong di depan kamera gak jelas gini? Ya gini, ini yang pertama ya karena nggak ada kerjaan. Nggak. Ya, karena kalau nggak sekarang, kapan kita akan memulai, kan gitu. Benar, sebuah proses untuk memulai itu sangat berat emang. Memulai proses itu sangat berat. Bahkan pengen buat konten seperti ini itu udah di jauh-jauh hari saya memikirkan ini enaknya buat konten. Tapi ya tadi itu memulai itu sangat berat. Karena yang dipikirkan untuk memulai itu yang dipikirkan takut kegagalan yang dipikirkan. Banyak ya ternyata rintangannya untuk memulai itu banyak. Mulai dari takut gagal, terus takut berbicara di depan kamera. Nah, itu. Di sisi lain, ketika membuat suatu video terus ditayangkan di platform digital, nanti takut dicemooh, dikomentari yang enggak. Itu pasti itu. Pasti. Makanya hal-hal yang sedemikian ini kita seolah-olah bersikap bodo amat lah gitu loh. Kalau kita sering baca ataupun pernah baca seni bersikap bodo amat, jadi kita jangan memikirkan apa yang orang pikirkan terhadap kita, tapi apa yang akan kita pikirkan terhadap apa yang kita kehendaki. Wah, sih. Ini konten niatnya di awal mau santai, udah tinggi pembahasan. Ini berbicara motivasi kita saja. Tapi ya mungkin teman-teman di sana ya juga sama dengan saya, yaitu yang dipikirkan gagal. Tapi saya memberanikan untuk buat konten ini ya setelah saya pikir-pikir, yaitu ketika kita sudah memulai, pilihannya hanya dua, bukan satu, yaitu bukan gagal aja. Ketika kita sudah mulai, yang pertama kita bisa mendapatkan keberhasilan, yang kedua kita juga bisa mendapatkan kegagalan. Akan tetapi ketika ini tidak dimulai, sesuatu yang emang sudah lumrah sekarang, yaitu konten, ya, ketika ini tidak dimulai, maka kita tidak tahu kita ini akan mendapatkan kegagalan atau keberhasilan. Ya nggak dapat apa-apa. Ya kan namanya juga nggak mulai ya nggak dapat apa-apa. Itu makanya. Dalam artian tenggelam dalam perkembangan digital ataupun dalam perkembangan zaman. Dan ya siapa yang mau terbelenggu dalam artian ya gitu-gitu aja gitu loh. Stuck terus gitu, hidup stuck terus. Apa nggak ada perkembangan, nggak ada gagasan ataupun mencoba menyampaikan ataupun mempraktekkan yang ada di pikiran kita gitu. Kalau saya sebagai anak muda yang posisinya masih semangatnya memiliki lahan yang cukup luas untuk berekspresi, ya harus mengambil peran. Mengambil peran dalam artian kita harus mampu memanfaatkan digital dan juga kita berkontribusi terhadap perkembangan zaman. Menarik gitu. Cuman kalau berbicara konten, ini kan saya coba untuk menyatukan suatu gagasan. Ini kan jadi satu, yang pada akhirnya kedepannya kita akan
beriringan gitu loh, dalam menjalankan ini. Ya, jelas. Di dalam channel ini pembahasannya kira-kira apa yang nanti akan dibahas berkelanjutan dan seterusnya? Kalau menurut saya yang sekiranya bisa dinikmati semua kalangan, semuanya kita ungkapin di sini. Fleksibel lah. Ya ada isu politik, ya kita berbicara politik. Ada isu ekonomi, ya kita berbicara ekonomi, ya kan. Yang berbicara kontroversial kita bicarakan juga, ya kan. Biar cepat viral. Gitu. Ya bukan berbicara cepat viral. Ya, karena ini emang. Karena sekarang itu yang sering terdengar ketika berbicara isu-isu yang terjadi di lingkungan kita, ada yang bahasa yang sering muncul, yaitu no viral, no justice. Wah, no viral, no justice. Kan repot, Kak. Berarti kan emang sekarang masyarakat mau gak mau harus memanfaatkan digital untuk memviralkan apapun isu-isunya, berupa isu dalam kejadian ataupun narasi yang ingin membantu problem-problem dalam penyelesaian. Seperti contohnya ya kalau sekarang Raja Ampat. Oh. Terus ada yang baru muncul ini sekarang, pulau-pulaunya Aceh dipindah. Gitu. Ini kan menarik untuk kita bicarakan ke depannya. Diseret apa gimana itu? Nggak tahu. Padahal ini nggak ada gempa di Aceh, tapi pulaunya pindah katanya. Oh, pindah. Ya, di sisi lainnya mungkin itu menjadi suatu grand design ataupun topik ke depannya, pandangan kita, baik masalah pendidikan, berbicara masalah problem negara kita ataupun daerah kita, wabil khusus, ataupun berbicara masalah pendidikan. Paling menarik juga apabila teman-teman komen untuk apa yang kita bahas. Itu lebih menarik, karena itu akan membantu kita dalam menyiapkan suatu konten yang lebih menarik. Karena kalau dari kita, itu mindset ataupun isu yang akan kita angkat sesuai dengan kehendak kita. Tapi kalau kalian yang memberikan komentar bahwasanya ada satu isu yang perlu dibahas, ya jangan lupa diketik di kolom komentar. Tapi jangan lupa subscribe. Gitu. Itu penting buat kita yang baru memulai. Gitu. Karena melihat konten ini yang dianggap ini sebagai video perdana atau shoot pertama, gitu ya kan. Ada satu hal yang harus kita buka ya teman-teman. Di konten ini kita beri nama Republik ID. Kira-kira kalau dari sampean tadi kan berbicara soal Republik ID. Pandangannya soal Republik ID ini seperti apa? Nah, gini, untuk nama Republik ID kan tadi sudah didiskusikan. Itu cukup panjang itu berbicara nama itu. Iya, dari pagi sampai sore. Nah, nama itu kan sampean toh yang mengusulkan Republik. Nah, sampai sekarang ini saya nggak tahu kenapa dikasih nama Republik. Sebenarnya Republik itu terinspirasi dari geng Solo. Kok jauh? Jauh. Enggak, mungkin dari teman-teman yang generasi alpha ataupun generasi yang baru-baru ini mungkin agak familiar itu mengenai Tan Malaka. Namanya. Nah, sebenarnya siapa Tan Malaka itu kan gitu. Ya. Jadi kan tadi disampaikan, beliau ini seorang pendekar, iya. Seorang, kalau dibilang dalam satir-satirnya itu sangat puitis, iya. Jadi orang ini cukup fleksibel. Gitu. Dan semangat juangnya sangat besar untuk mengawal ataupun berkontribusi untuk mencapai kemerdekaan. Jadi kalau kenapa kepikiran soal Republik, emang pandangannya cukup banyak, karena banyak konten kreator sekarang yang berbicara soal Republik, ada yang berbicara masalah isu-isu di lingkungan sekitar. Cuman nama ini diambil
yang melatar belakangi atau yang menjadi filosofi daripada nama ini adalah gagasan ataupun karakter yang dimiliki oleh suatu sosok ataupun tokoh, yaitu Tan Malaka sebagai Bapak Republik Indonesia. Itu yang melatar belakangi. Kenapa? Karena daya juangnya, semangat juangnya sangat besar. Makanya beliau menyatakan bahwasannya kita jangan memilih untuk berafiliasi dengan orang yang sudah menjajah kita. Ya kalau emang mau merdeka ya udah, kita merdeka 100%. Ya. Lagi-lagi berbicara mengawal. Iya. Sesuatu yang diawali. Jadi bukan anaknya yang dikawal gitu. Tapi jiwa nasionalisnya sangat besar. Makanya saya termotivasi dari sana, sehingga kenapa diambil dari Republik ID yang pada intinya itu berbicara soal republik atau hal-hal yang sifatnya publik gitu loh, yang ada di lingkungan kita, supaya channel ini dan konten yang akan kita berikan kepada teman-teman mampu mengganggu waktu istirahat, waktu tidur, bahwasannya di lingkungan kita masih ada isu-isu yang harus kita kawal dan kita support bersama-sama supaya mendapatkan keadilan dan kesejahteraan bagi lingkungan kita, termasuk saya. Gitu. Tapi pada intinya konten ini yaitu walaupun kita berbicara panjang lebar, berbicara sebuah isu politik, isu nasional dan semacamnya, tapi kita tekankan, kita bawa santai. Iyalah, kita ini buat konten ini yang gembira kok, ketawa-ketawa, kita ngobrol-ngobrol soal isu-isu ini banyak leluconnya, seperti lagi yang terjadi belakangan lagi ini gitu. Jadi harus dibawa santai karena banyak komedian di sekeliling kita yang selalu diberikan oleh pemerintah. Aduh, kok nyampe ke pemerintah. Jadi poinnya itu, kalau berbicara soal konten ini, platform ini, kenapa namanya Republik sedemikian, kenapa kita harus memulai sebagaimana tadi sudah disampaikan dari kita berdua, bahwasanya mulai aja dulu, masalah hasil kita usahakan, tapi kalau tidak mulai jangan mengharap hasil. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nikmati prosesnya, baru ambil hasilnya, kan gitu kan. Menarik. Sama halnya dengan nanam pepohonan ya kan. Kalau kamu ingin menikmati buahnya, ya nanam dulu lah. Iyalah, masa mau curi? Ya. Repot juga. Kalau sekarang itu karena mencuri kayu aja bisa dihukum cukup lama. Iya, kalau mencuri jadi harus menanam, harus memulai, menikmati prosesnya, baru mendapatkan hasilnya. Kira-kira seperti itu yang akan kita sampaikan di konten perdana ini. Karena ini menjadi video sekaligus hal langkah kecil yang cukup bersejarah dalam hidup kita. Ya, dalam hidup kita. Itu entah kalau hidupnya teman-teman. Ya, jangan takut lah. Kalau emang mau memulai, ya ayo kita mulai bareng-bareng, saling support. Mungkin itu poinnya yang perlu kita bahas. Berarti untuk topik kali ini yaitu jangan takut untuk memulai. Ya. Betul sekali. Mulai. Jadi ya cukup kayaknya. Oh iyalah. Ya, jangan panjang-panjang. Kalau panjang di awal nanti nggak keterusan. Ya, biar semakin penasaran, jangan lupa dipantengin dan dikomentari isu apa, pembahasan apa akan kami fasilitasi. Ya, siap. Ya wes, tutup.